Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini di edisi spesial hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, di hari kami memperingati kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur. Karena begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan. Kami bisa mengerti dan mendapatkan rema yang dari Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 3 ayat 16. Saya kira saudara sudah hafal ya. Ya, kita akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan itu mengasihi dunia, mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya, untuk supaya saudara dan saya ini tidak binasa. Tuhan ingin supaya setiap kita ini selamat. Nah, karena begitu besar kasih-Nya, untuk menyelamatkan saudara dan saya, Dia mengaruniakan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Dan pengorbanannya di atas kayu salib, itu adalah puncak pelayanan dari Yesus Kristus di dunia ini. Ya, jadi pelayanannya itu puncaknya sesungguhnya bukan di ketika dia memberi makan 5.000 orang, ketika dia bikin mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dia hidupkan. It's okay, itu bagian dari pelayanan Tuhan juga. Tetapi tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah untuk dia menebus dosa umat manusia. Jadi tujuannya untuk mati di atas kayu salib. Sungguh begitu besar kasih Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan diwujud nyatakan dengan pengorbanan, dengan menyerahkan nyawa. Jadi ini satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh dunia. Karena apa? Karena Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi Dia menanggung dosa. Siapa yang bisa menanggung dosa? Tidak ada yang bisa, karena semua manusia sudah berdosa. Tetapi Tuhan datang jadi manusia yang tidak berdosa, sehingga Dia bisa berkorban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Coba lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Jadi memberikan nyawa atau berkorban sampai nyawa diberikan, itu adalah wujud kasih yang terbesar. Kalau ada temanmu memberikan, mungkin saudara diberikan harta yang banyak, diberi uang yang banyak, diberi posisi, dikasih pekerjaan yang bagus, diberi rumah, diberi mobil, diberi ini. Saudara, mungkin saudara memandang, wah dia mengasihi saya diberi banyak hal. Tetapi itu bukan pemberian yang terbesar. Kasih terbesar itu adalah ketika dia memberikan nyawa. Sebab nyawa itu cuma satu. Kalau sudah lepas ya sudah. Artinya ketika mengorbankan nyawa, dia memberikan segala-galanya. Kalau harta bisa dicari, nyawa tidak bisa. Kalau nyawa sudah dikorbankan, berarti dia memberikan puncaknya, memberikan yang terbesar. Nah, bagaimana kalau ada teman kita berkorban bagi kita? Berarti dia juga menyatakan kasih yang terbesar. Betul. Cuman saudara kita, teman kita tidak bisa menyelamatkan kita. Pengorbanannya tidak akan membawa kita untuk bisa mengalami hidup yang kekal. Karena apa? Teman kita, saudara kita itu pun berdosa. Orang berdosa juga sama seperti kita. Sementara Yesus tidak berdosa dan Dia memberikan nyawanya supaya kita yang berdosa ini ditebus oleh pengorbanannya dengan kuasa darahnya sehingga kita diselamatkan.
Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dikatakan kamu adalah sahabatku. Saudara dan saya menjadi sahabat Yesus. Dengan catatan apa? Kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini penting ya. Jadi kalau kita melakukan perintahnya, kalau kita tidak melakukannya, jangan ngaku-ngaku jadi sahabatnya Yesus. Ya, karena firman-Nya jelas. Jadi menjadi sahabatnya adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan. Kristus menunjukkan kasihnya dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Yang kita peringati hari ini ya, Jumat Agung. Nah, kalau demikian, apa kata firman Tuhan? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya, saudara sudah diselamatkan, mari saudara menyelamatkan yang lain. Diselamatkan untuk menyelamatkan, dimenangkan untuk memenangkan. Itu yang dimaui Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ya, yang artinya apa? Menyerahkan nyawa bukan berarti nyawaku bunuhlah aku, bukan gitu. Menyerahkan nyawa artinya melakukan yang terbaik untuk saudara kita, supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan itu menerima Kristus dan diselamatkan juga seperti kita. Ya, sekali lagi ya. Jadi artinya apa? Kita kalau mau jadi sahabat-sahabatnya Yesus, ya, bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, ya, itu adalah dengan kita melakukan perintahnya. Ya, bukan hanya aku percaya Yesus, enggak cukup. Kalau engkau percaya Tuhan sungguh-sungguh, engkau harus melakukan perintah-perintahnya. Ya? Kalau kita mengasihi tapi tidak melakukan hanya di mulut saja, maka itu sama juga bohong. Karena setan pun percaya loh ya. Kalau ngomong percaya, setan percaya loh. Percaya Yesus loh. Ya. Tetapi ya tadi, setan nggak mungkin bisa melakukan atau mau melakukan firman Tuhan. Nah, saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mari lakukan perintahnya. Dengan demikian engkau akan disebut sahabat Yesus. Dengan demikian keselamatan karena pengorbanan Yesus itu berlaku untuk saudara dan saya. Mari cuma dikasih Tuhan. Kasih Allah begitu besar untuk kita. Jangan pernah kita memandang rendah. Jangan kita menyepelekan. Ingat, saudara diselamatkan karena anugerah. Karena pemberian Tuhan. Karena saudara gak bisa menebus dosa sendiri. Saudara gak bisa bayar dosamu sendiri. Engkau butuh Tuhan Yesus yang membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di Jumat Agung ini kami belum merenungkan akan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami mau jadi sahabat-sahabat-Mu. Kami mau Tuhan menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Pakai setiap hidup kami supaya melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kami banyak orang diselamatkan. Pakai setiap kami menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala pengorbanan-Mu. Untuk begitu besar kasih-Mu. Untuk darah-Mu yang mahal. Untuk penyucian dan penebusan dengan darah Yesus atas hidup kami. Dan membebaskan kami dari segala ikatan dan belenggu dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini seluruh hidup kami, aktivitas kami dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.